Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Kali ini kita berkesempatan buat unboxing ponsel terbaru dari Vivo ya, yaitu Vivo V27 5G. Kira-kira seperti apa nih perubahan yang diusung oleh Vivo V27? Yuk, langsung aja kita pindah ke meja review. Oke, inilah tampilan box dari Vivo V27 5G. Buat tampilan boxnya sih simple banget ya. Nggak kayak Vivo V series sebelumnya. Ini cuman pakai warna abu-abu, kemudian kayak ada aksen garis-garisnya, lalu di bagian depan ada keterangan Vivo V27. Bagian di sisi kiri dan juga kanan ada keterangan Vivo V27 5G. Di bagian atas di sini ada keterangan memorinya ya, 8/256 GB, bawah kosong, dan di bagian belakang di sini ada keterangan dari seri Vivo yang akan kita unboxing untuk video kali ini. Ya, langsung aja kita unboxing sama-sama. Wow, inilah tampilan dari Vivo V27 5G, atau lebih tepatnya ya, kita buka terlebih dahulu, baru bilang inilah tampilan dari ponsel Vivo V27 5G. Mantap ya. Kita taruh terlebih dahulu di sini. Kita lihat lagi dapat apa aja dalam paket penjualan Vivo V27 5G. Ada buku panduan dari Vivo V27 5G. Selanjutnya di sini kita mendapatkan satu buah softcase bening. Masih sama seperti Vivo series lainnya. Selanjutnya kita mendapatkan adapter charger yang gede banget. Wow, 80 watt guys. Mantap investasi nih. Padahal keterangannya kan outputnya cuma 66 watt ya, untuk pengecasan yang support pada Vivo V27 5G, tapi kita dapat charger sebesar 80 watt tegangannya. Bisa buat investasi beberapa tahun ke depan. Keren. Selanjutnya ya, ini kabelnya kayak gimana nih? Wah, mantep nih kabelnya. Kita dapat kabel pengecasan USB-A to USB Type-C. Selanjutnya kita mendapatkan SIM ejector. Jadi dalam paket penjualan ada yang nggak hadir nih ya, yaitu konverter dari USB Type-C ke jack audio 3,5 mm. Kita ringkesin terlebih dahulu biar rapi mejanya. Kita bahas buat tampilan desain dari Vivo V27 5G. Tampilannya sih kelihatan keren banget ya, nggak kayak Vivo series sebelumnya. Dan ini serius, saya suka banget untuk desain yang dimiliki Vivo V27 5G. Udah kelihatan mewah banget nih. Untuk backdoornya ini saya rasa masih pakai backdoor plastik kayaknya nih. Dan finishingnya ini kayak ada klap kelipnya gitu ya. Ini warna hitam yang kita review. Dan di bagian bawah di sini masih terdapat branding Vivo. Lalu di bagian atas terdapat 3 kamera dengan keterangan Aura Light OIS Portrait System. Selanjutnya ada satu yang bikin kita makin penasaran, ya, lampu ring light. Sekarang ponsel Android punya ring light bawaan loh, jadi kita nggak perlu beli ring light tambahan. Nah, kemudian ada 3 kamera di bagian belakang, dan ini bodinya udah pakai bodi melengkung lagi ya, bagian belakangnya, bagian samping kanan dan juga kiri. Bahkan ini melengkungnya nggak cuma di bagian belakang, tapi di bagian depannya juga. Nah, ini kita hidupin sambil kita lanjut untuk reviewnya. Untuk feel genggaman sih ponsel ini nyaman banget di tangan ya. Cuman ada satu kekurangan. Backdoornya ini licin banget. Ya bukan licin sih sebenarnya. Licin tapi ya masih terasa lembut gitu. Cuman kalau kita pakai keseharian dan nggak pakein softcase, nah tentunya bahaya banget. Jadi saya rekomendasiin kalian buat makein softcase tambahan, atau lebih tepatnya ya pakai softcase bawaan juga nggak apa-apa. Lalu bodinya juga udah terasa solid ya. Nih nggak ada yang kopong. Mantap. Nah, bodinya juga udah kelihatan tipis dan juga enteng. Di bagian kanan terdapat tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atas di sini terdapat keterangan Professional Portrait. Lalu ada satu buah lubang noise cancelling. Sedangkan di bagian kiri di sini polos, nggak ada lubang apapun ataupun nggak ada tombol ya. Di bagian bawah, di bagian bawah di sini terdapat satu buah lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, kemudian ada lubang SIM tray. Dan ini masih terdapat 2 buah kartu SIM tanpa ada slot kartu memori eksternal. Nah, untuk tampilan depan ini bisa kita lihat sendiri ya. Tampilannya udah berubah total guys. Yang tadinya suka pakai layar flat, layar tompel, nah sekarang ini udah pakai layar lengkung. Jadi lengkungnya di bagian samping kanan dan juga kiri. Wih, enak banget di tangan, udah terasa ponsel flagship beneran. Tapi emang untuk sekarang ini ponsel kelas menengah ke atas, kastanya udah pada naik.
pada pakai layar lengkung nggak mau kalah sama ponsel-ponsel flagshipnya. Selain itu yang bikin makin menarik, nah ini bisa dilihat ya. Kita ganti wallpaper terlebih dahulu biar kelihatan makin jelas. Ini bisa kita lihat untuk bezel yang dipakai oleh Vivo V27 5G. Nah, bezelnya udah kelihatan tipis banget di bagian kanan, kiri, atas, dan juga bawah. Dan tampilan depannya pastinya makin menarik. Yang biasanya pakai tampilan layar water drop notch ataupun layar ya punya notch yang cukup lebar itulah. Sekarang ini udah diubah pakai tampilan layar neo display. Jadi udah berubah total buat tampilan desain dari Vivo V27 dibanding Vivo V25 maupun generasi-generasi sebelumnya. Untuk spesifikasi dari layarnya sendiri, ponsel ini tentunya udah enak banget ya. Karena layar ini udah punya panel AMOLED dengan 1 miliar warna, ditambah lagi ada fitur HDR10+. Cuman untuk ukurannya aja yang menurut saya kegedean. Karena untuk ukuran layarnya sendiri ada di 6,78 inch. Untuk refresh rate yang dimiliki dari Vivo V27 5G, ponsel ini punya refresh rate 120 Hz kalau nggak salah ya. Kita cek terlebih dahulu. Ini bisa dilihat, terdapat 3 buah opsi. Pengalian pintar atau otomatis 60 Hz, kemudian ada refresh rate 120 Hz. Ini tentunya mantap banget. Jadi kalau kita pakai buat nonton YouTube tentunya udah nyaman banget di mata. Nah, kita tes aja nih. Jadi buat nonton video itu tentunya udah nyaman banget. Cuman sayangnya untuk kualitas audionya masih pakai mono speaker aja di bagian bawah ini. Ponsel ini pakai RAM sebesar 8GB dan bisa kita tambahin dengan memori eksternal atau lebih tepatnya RAM virtual nyampe 8GB ya. Nah ini, kemudian prosesornya 2,8 GHz dengan MediaTek Dimensity 7200 5G octa-core. Udah pakai sistem pengoperasian Android 13 dan memori internalnya udah lega banget karena ada di 256GB. Nah, di bagian sini apa ya? Oh iya, untuk update keamanan ini udah pakai yang terbaru karena di 1 Februari 2023 kemarin. Waktu kompilasi 7 Maret, jadi ini masih fresh banget Vivo V27 5G. Atau lebih tepatnya OS ataupun tampilan UI yang dipakai. Selanjutnya di bagian apa lagi ya yang perlu kita cek? Oh iya, kita cek lewat AIDA aja. Ini sistemnya. RAM total, RAM tersedianya masih segini. Dan total memorinya juga udah lega banget. Dan inilah versi Bluetooth yang dipakai. Udah pakai versi Bluetooth terbaru saat ini ya, 5.3. Jadi udah kencang dan juga cepat. Untuk CPU-nya pakai fabrikasi 4 nm dari MediaTek Dimensity 7200. Kemudian layarnya, wah bener, ini udah pakai resolusi Full HD+, dan kerapatannya juga cukup tinggi, ada di 409 pixel. Dan untuk spesifikasi kamera belakang ini pakai resolusi 50 MP plus OIS, 8 MP untuk kamera ultrawide dan 2 MP untuk kamera depth sensor. Jadi kamera makronya diilangin dan itu bagi saya pribadi nggak terlalu masalah. Yang penting ada kamera ultrawide dan tentunya yang menarik ini aura like-nya guys. Jadi untuk kualitas foto tentunya ada peningkatan kalau kita bandingin dengan pendahulunya. Nah, dan ini untuk perekaman video kamera belakang bisa nyampe, wah sama dengan kamera depan, 4K 30 fps. Kita juga bisa pakai fitur penyetabil nih ya, meskipun kita pakai di resolusi 4K. Nah, oh nggak bisa ternyata. Bisanya pakai stabilisasi standar kalau resolusi 4K, nggak bisa pakai stabilisasi ultra. Nah, kita lihat hasil kamera selfie-nya. Ini mode auto ya. Masih kelihatan detail, kelihatan nggak di sini? Nah, ini rambutnya masih terlihat ada yang berdiri. Jenggotnya juga masih kelihatan. Mantap. Nah, kalau ini mode potret tadi ya. Nah, kita zoom. Cukup rapi, ya meskipun ada beberapa rambut yang kepotong, ya kan? Dan ini meskipun pakai mode potret tetap kelihatan jelas dan juga tajam. Kalau ini pakai efek tadi, nih hasilnya. Kalau saya yakin suka ini, keren. Yang tadinya orangnya seperti ini pakai efek bisa kelihatan makin cakep lagi. Apalagi kalian yang asli cakep ya, makin good looking aja nanti. Nah, sedangkan untuk hasil kamera belakang kita coba tes. Foto.
Nih, warnanya bagus banget, kelihatan natural, meskipun warnanya sedikit berbeda. Kalau di sini yang aslinya agak sedikit keoren-orenan, ini bisa dibilang cenderung ke warna putih susu di bagian fotonya. Dan untuk hasil perekaman video kita cobanya gimana ya? Besok aja lah untuk perekaman videonya. Dan ini di bagian lainnya masih punya beberapa fitur-fitur menarik. Misalnya tampilan ganda, foto live, pro, olahraga, pencahayaan ganda, bulan super, selang waktu, slow-mo, resolusi tinggi, panorama, dan juga dokumen. Jadi masih komplit banget untuk menu ataupun fitur-fitur yang terdapat pada perekaman maupun fotografi Vivo V27 5G. Dan untuk Antutu yang dapetin, nah ini Antutunya bisa nyampe berapa nih? Ini pakai chipset terbaru dari MediaTek ya, Dimensity 7200 5G. Skornya mantep, nyampe 600 ribuan poin. Nih, keren ya. Waktu kita tes untuk CPU throttling juga udah bagus banget, stabil tadi nih. Karena ini ponsel demo, kalau nggak di screenshot ya nyap gambarnya. Nih, bisa terbilang stabil banget karena hijau semua. Nah, selain itu, untuk baterai yang dimiliki dari Vivo V27 5G, ponsel ini dibekali dengan baterai yang terbilang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil-kecil banget. Cuman, menariknya ponsel ini awet banget ya. Apalagi kita juga dibekali dengan adapter charger sebesar 66 watt. Dan untuk full reviewnya buat kalian yang masih penasaran semenarik apakah ponsel dari Vivo V27 5G ini, bisa kalian ikutin terus untuk update video terbaru di channel Ali Studio Gadget. Dan jangan lupa buat kalian yang udah PO atau nantinya pada pakai ponsel ini, tinggalin nih pendapat kalian. Kelebihan atau plus minus apa aja yang kalian rasain dari ponsel Vivo V27 5G. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.